5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita sudah memasuki subtema 3 nih adik-adik. Masih di tema 6, Cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukan lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Nah adik-adik, untuk mencapai cita-cita kalian harus berusaha keras nih. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah ilustrasi dari Sungai Pesanggerahan yang dahulu dan sekarang. Dahulu Sungai Pesanggerahan ini kotor adik-adik, ya, banyak limbah, banyak sampah. Lalu sekarang Sungai Pesanggerahan ini sudah dalam kondisi yang bersih dan baik. Nah, bagaimana pendapatmu tentang kondisi kedua sungai tersebut? Otomatis ini sungai yang kotor, ini sungai yang bersih adik-adik ya. Gambar ini menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dahulu dan sekarang adik-adik. Menurutmu siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Nah, ternyata semuanya ini dari Sungai Pesanggerahan yang kotor menjadi Sungai Pesanggerahan yang bersih sekali, itu berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Siapakah orang orang tersebut adik-adik? Mari kita cari tahu bersama-sama. Namanya adalah si pendekar Kali Pesanggerahan. Ini adalah orangnya adik-adik. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat H. Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia memulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi ia tidak marah adik-adik. Baginya untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar akan pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya berkat kesabaran dan tekad kuatnya adik-adik, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali adik-adik. Mata air yang dulunya tertutup sampah kini kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan ini menjadi hijau.
burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cekaka yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta ini kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya itu mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Diambil dari danamonaward.org. Adik-adik, di sini kita akan membuat peta pikiran dari bacaan tadi. Nah, cita-cita Bang Idin tadi adalah melihat Sungai Pesanggerahan yang bersih. Lalu halangan apa yang dihadapi oleh Bang Idin tadi adik-adik? Nah, halangan yang dihadapi yang pertama adalah banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap perusuh. Lalu yang kedua, masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatan yang dilakukan Bang Idin. Nah, ini adalah halangan yang dihadapi oleh Bang Idin. Lalu sikap yang dimiliki Bang Idin bagaimana? Nah, sikapnya itu tidak mudah marah, dia juga anti kekerasan, dia kerja keras, dia sabar ya adik-adik, dan tekadnya sangat kuat ya. Ini bukan kuta tapi kuat seharusnya. Tekadnya sangat kuat. Nah, usaha yang dilakukan oleh Bang Idin adalah membersihkan sampah yang ada di sungai itu, lalu menyadarkan masyarakat dan menanam pohon produktif. Dari kisah Bang Idin ini adik-adik, kita bisa mengambil pelajaran nih. Kalau kita ingin meraih cita-cita kita, ya kita harus kerja keras, kita harus bersabar, kita harus punya tekad yang kuat, tidak mudah putus asa adik-adik. Itu seperti Bang Idin ini yang punya cita-cita melihat Sungai Pesanggerahan itu jadi bersih, dan cita-citanya sekarang sudah tercapai adik-adik, karena Sungai Pesanggerahan itu sekarang sudah bersih dan menjadi lahan produktif. Nah, usaha dan kerja keras Bang Idin serta kesabaran dan usaha yang konsisten bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Cita-cita Bang Idin tadi sungguhlah mulia adik-adik. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan impiannya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Nah, di sini ada puisi yang berjudul Penjaga Alamku, karya Dekaritas. Yuk kita baca bersama-sama adik-adik. Penjaga Alamku, karya Dekaritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Itu tadi puisi yang berjudul Penjaga Alamku, karya Dekaritas.
Adik-adik, berkisah tentang apakah puisi tersebut? Nah, puisi tersebut itu berkisah tentang orang yang menjaga alam dengan tidak pernah lelah, tidak pernah menyerah, dan tidak pernah putus asa walaupun angin, badai, hujan, dan panas menerpa. Usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam berdasarkan teks puisi tadi adik-adik? Nah, caranya ya kita harus menjaga, memelihara, dan merawat alam. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan dan seenaknya. Itu cara untuk menjaga alam. Mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu adik-adik? Nah, alam dalam puisi tadi disebut ibu itu karena alam itu sudah menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Jadi di situ diumpamakan alam itu hampir sama dengan ibu yang selalu menyiapkan segala kebutuhan kita. Adik-adik, tahukah kalian bahwa deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Jadi membacakan puisi tanpa ada teksnya itu namanya deklamasi. Nah, biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harusnya hafal terlebih dahulu terhadap puisi itu adik-adik, karena nggak pakai teks ya. Nah, membaca puisi itu memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Nah, untuk mengerti pemenggalan kalimat, kita bisa menentukan yang namanya jeda. Nah, contohnya nih adik-adik, di sini ada penggalan kalimat puisi ya. Kau adalah para penyelamat negeri. Nah, di sini ada garis miring, ini maksudnya apa? Garis miring 2, garis miring 1 ya. Nah, catatannya di sini. Kalau garis miringnya 1 itu berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya itu pada koma atau di tengah baris. Lalu untuk garis miring 2 itu berhenti agak lama. Biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Lalu kalau garisnya ada 3 itu berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Jadi kalian perlu tahu nih, tanda jeda ini kegunaannya untuk apa. Kalau 1 untuk berhenti sebentar, biasanya untuk koma atau di tengah baris. Kalau 2 itu berhenti agak lama, biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Dan kalau 3 itu artinya berarti titik di baris terakhir. Pada puisi tadi kita bisa memberi tanda seperti ini adik-adik. Ini adalah tanda jedanya. Kau tidak pernah lelah. Berarti kan tanda garis 2, berarti berhenti sebentar. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Nah, jadi dengan adanya tanda jeda ini kita jadi tahu di mana saatnya kita berhenti untuk mengambil nafas saat membaca puisi adik-adik. Coba ya adik-adik praktekkan ya. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk kebutuhan manusia adik-adik. Nah, sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya batu bara, minyak bumi, itu termasuk sumber daya alam mineral adik-adik. Nah, sumber daya alam
tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembaharuannya. Waktunya itu tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Jadi contohnya misalnya adalah minyak bumi. Minyak bumi itu berasal dari sisa-sisa jasad hewan laut yang mengendap di dalam laut, butuh waktu berpuluh-puluh tahun yang bisa menghasilkan minyak. Padahal minyak bumi itu kalau kita pakai sekali langsung habis. Contoh minyak bumi itu bensin, Pertalite, Pertamax itu sekali pakai habis. Padahal untuk menghasilkannya itu butuh waktu yang lama adik-adik. Jadi tidak sebanding. Nah, sumber daya alam mineral yang dimaksud bisa berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Sedangkan bahan tambang itu bisa berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu adik-adik, tumbuhan dan hewan ini berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam itu terganggu. Banjir di Jakarta itu karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Nah, alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya adik-adik, manusia harus berupaya menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Tentunya adik-adik masih ingat ya, poster itu bisa berisi informasi, bisa berisi ajakan, bisa berisi himbauan. Nah adik-adik, coba nih kalian membuat poster. Pilih salah satu temanya. Apakah pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati tumbuhan atau pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati hewan? Pilih salah satu temanya ya adik-adik ya. Setelah itu kalian buat posternya. Lalu kalian mencari informasi bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Lalu mengapa sumber daya alam itu perlu dilestarikan dan apa akibatnya jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan. Nah adik-adik, ini adalah contoh poster nih. Kalian bisa membuat poster karya kalian sendiri yang berhubungan dengan cara melestarikan sumber daya alam. Adik-adik, bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Nah, di sini yang kita maksud adalah sumber daya alam yang tumbuhan dan hewan. Nah, kita belajar bersama-sama ya. Manusia itu memanfaatkan sumber daya tumbuhan, sumber daya alam yang tumbuhan itu untuk satu, mengurangi polusi karena menyerap karbon dioksida. Jadi tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen adik-adik. Dua, untuk penyejuk lingkungan karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Ketiga, sebagai tempat peneduh ya dari panas sengatan sinar matahari. Yang keempat, mencegah terjadinya erosi, tanah longsor, dan banjir adik-adik. Tumbuhan itu sangat bermanfaat ya. Lalu yang kelima, sebagai penghasil bahan makanan dan minuman dari tumbuhan. Kalau sampai tidak ada tumbuhan, kita tidak bisa menghirup oksigen adik-adik. Maka tumbuhan itu sangat penting bagi manusia dan seluruh makhluk hidup. Lalu untuk hewan sendiri, nah manusia memanfaatkan sumber daya hewan itu untuk satu, sebagai hewan peliharaan. Dua, sebagai alat transportasi adik-adik. Contohnya kuda, nah itu alat transportasi. Sebagai bahan makanan yang diambil daging, susu, telur,
ya adik-adik ya. Kalau yang diambil daging bisa ayam, sapi, kambing. Yang diambil susu bisa sapi, bisa kambing juga. Yang diambil telur bisa ayam, bisa bebek, seperti itu sebagai bahan makanan. Lalu bisa meringankan pekerjaan manusia. Contohnya sapi itu bisa membantu petani untuk membajak sawah. Lalu dapat diperjualbelikan sehingga akan mendapatkan uang. Selain ini adik-adik, ada lagi manfaat sumber daya hewan ini untuk manusia, yaitu bisa untuk membuat pakaian. Contohnya adalah domba. Domba ini bulunya bisa untuk pakaian adik-adik. Mengapa sumber daya alam tersebut harus dilestarikan? Tentunya sumber daya alam yang berupa hewan dan tumbuhan harus dilestarikan agar tetap terjaga kelestariannya sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Dan adik-adik ya, supaya apa? Hewan dan tumbuhan kita juga tidak punah, tidak habis juga. Makanya harus dilestarikan. Akibat apa sajakah yang akan timbul adik-adik jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan? Nah, akibatnya kalau SDA itu tidak dapat dilestarikan, otomatis 1. Terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. 2. Terjadi kerusakan lingkungan. 3. Banyak tumbuhan yang punah dan binatang yang punah pula. Yang keempat, persediaan sumber daya alam akan menipis. Yang kelima, kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, dan papan tidak akan terpenuhi. Maka sumber daya alam itu perlu dilestarikan. Dipakai boleh tidak Kak Citra? Boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.